tidak layak menjadi wapres karena tidak dia punya menempuh pendidikan di luar negeri, dan di luar negeri itu di luar syarat yang ada pada PKPU. Juga nanti yang diramaikan apa ya? Coba protes mana? Ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya. Memang manusia kardus gitu loh. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, video di awal itu adalah merupakan cuplikan pernyataan daripada Panci dan Ibu Irma Suryani. Jadi Roy Panci ini tidak sadar bahwa dia termakan jebakan oleh Gibran Rakabuming Raka, sahabat. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada pernyataannya Panci selama ini bahwa Pak Jokowi sebaiknya memperlihatkan saja ijazahnya, lalu persoalan ini selesai. Itu dalam konteks ijazah Pak Jokowi dia bicara seperti itu. Nah, ternyata Mas Wapres ini memang canggih cara berpolitiknya ya. Ijazahnya itu tanpa diminta oleh Panci itu dia perlihatkan. Dan apa yang terjadi setelah diperlihatkan ijazah tersebut, ternyata juga tidak berhenti. Jadi kelihatan bahwa memang mereka ini ngeyel ya. Betul ya, ngeyel. Jadi memang Panci ini raja ngeyel. Jadi sudah Raja Panci, ya sekarang Raja ngeyel. Pak Jokowi mengatakan perlihatkan saja, ini persoalan ijazah selesai. Gibran memperlihatkan ijazahnya, ternyata tidak selesai, masih saja ngeyel dia mengkritisi ijazah tersebut. Dianggapnya sebagai ijazah palsu. Nah, inilah tipikal makhluk-makhluk ini semua yang saya kira memang sangat tidak layak sebenarnya menyandang sebagai ahli. Kan ceritanya Panci ini adalah ahli telematika. Yang itu juga kita tidak tahu dari mana sumbernya itu, kenapa tiba-tiba dia menjadi ahli telematika, padahal S1-nya, S2-nya sama sekali tidak connect dengan keahlian yang dia miliki hari ini. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Jadi gapreh habis-habisan oleh Ibu Irma Caniago yang dari Nasdem itu. Nah, sebelum kita lebih jauh bicara soal Panci ini yang merupakan orang yang paling bermasalah menurut saya di Republik hari ini, tidak saja stres, tapi memang sudah gila, sesuai pernyataannya sendiri ya, bahwa dia sudah gila. Ini coba kita dengarkan dulu seperti apa ngaurnya Panci dan bagaimana Ibu Irma menggeprek congornya yang busuk. Kami tidak akan berhenti. Insya Allah akan ada buku ketiga, itu tentang Jokowi's son. Anaknya Jokowi yang sekarang masih ada gambarnya, nggak di sini, nggak ada Bang. Itu nggak kalah dari bapaknya, palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya. Tunjukin ini aja ya, ini aja. Enggak. Di buka season ke sing iki-nya. Udah. Saya juga ngerti yang diramaikan apa ya. Coba protes mana? Ini harapannya setelah menunjukkan ini sudah berhenti untuk yang isu-isu semacam ini gitu sih? Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti. Aku ya bingung sing dipermasalahkan apa ya. Tidak layak menjadi wapres karena tidak dia menempuh pendidikan di luar negeri, dan di luar negeri itu di luar syarat yang ada pada PKPU atau pada undang-undang yang mengatur soal ini, soal apa namanya, syarat untuk menjadi capres atau kemudian cawapres. Jadi saya kira sah sekali ya yang ada di
dituntut oleh Pak Supani karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R junto pasal 13 PKPU ya peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 huruf R juga berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nggak ada kata-kata luar negeri. Ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya. Memang manusia kardus gitu loh. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Panci dan seperti apa pernyataan daripada Ibu Irma. Intinya bahwa memang para gucluk ini, bajingan ini sekali lagi memang orangnya plimplang. Jadi terlalu banyak masalah sebenarnya yang menurut hemat saya sampai hari ini kontroversial ya, dengan pernyataan-pernyataannya sendiri. Nah, seperti inilah nasibnya orang yang dipekerjakan, karena buat saya Panci ini hanya pion sebenarnya. Ada orang yang jauh lebih besar di belakang layar sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Ia memainkan duit Panci. Jadi seperti wayang ini kasihan, tidak tahu berdasarkan perintah saja dia berbicara. Ya kadang-kadang karena sudah kehabisan akal, kehabisan bahan, akhirnya mutar-mutar sendiri bahasanya, dan disitulah dia terjebak. Dan seperti apa yang kita saksikan baru-baru ini dalam video tersebut, kelihatan kan bagaimana dia menolak habis-habisan ijazahnya Gibran, padahal ijazah Gibran sudah diperlihatkan, masih saja diprotes. Jadi kebalikan dengan ijazah Pak Jokowi yang dia minta diperlihatkan, karena tidak diperlihatkan palsu. Nah kalau Gibran perlihatkan itu juga palsu. Jadi yang mana yang benar ini Panci? Nah, yang saya mau sampaikan kepada masyarakat sebenarnya secara luas, masihkah ada orang yang percaya makhluk seperti Panci ini? Ini yang menjadi soal ini, karena memang masih ada juga memang rakyat yang bebal ya, yang memang tidak mau menerima kenyataan. Karena sudah terlanjur terframing di kepalanya bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang buruk, dan target mereka tercapai pada posisi itu. Karena apapun yang Panci lakukan, Roy Suryo lakukan, Tipa lakukan, Rizal Padilla lakukan, Refli Harun apalagi, upayanya hanya satu di dalam hidupnya, bagaimana Pak Jokowi itu di mata rakyat buruk. Supaya apa? Supaya berefek pada generasinya Pak Jokowi ke depan. Jadi dia mau agar tidak ada lagi generasi Pak Jokowi yang jadi pemimpin nasional. Itulah upaya besar yang mereka lakukan. Tetapi semakin mereka melakukan itu, yang namanya mutiara dimanapun juga itu pasti akan tetap muncul ke permukaan. Dan itulah Pak Jokowi dan generasinya. Lihat saja bagaimana Gibran menjadi wakil presiden sampai hari ini. Betapa luar biasa Pak, dia melakukan manuver di lapangan tanpa menabrak Pak Prabowo. Dia melakukan kunjungan ke komunitas minoritas. Luar biasa penghargaan yang didapatkan Gibran. Apalagi kalau turun bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, dan itu yang membekas di masyarakat. Bukan pidato-pidato yang seringkali digaungkan oleh para tokoh-tokoh. Bukan itu yang akan melekat, tapi apa yang Anda lakukan di lapangan, sekalipun itu sangat sederhana, tapi pasti itu yang berkesan. Dan Gibran melakukan itu. Makanya wajar saja kalau misalnya masyarakat Sumatera Utara itu sangat menghargai Pak Jokowi berikut dengan seluruh keturunannya ya. Karena apa? Karena mereka mendapatkan bukti real dari apa yang menjadi kerja-kerja Pak Gibran dengan kesederhanaannya, padahal dia adalah pemimpin nasional. Itu kan luar biasa. Jadi
Panci ini akan semakin sakit hati ke depan. Sebab apa yang dia perjuangkan betul-betul ini hanya fata morgana yang tidak akan bisa menuai hasil. Dan bahkan di ujung nanti dia akan sangat menyesali ini sahabat, karena ini akan semakin membuat keluarga Pak Jokowi besar. Salah satu contohnya misalnya ketika ini masuk ke persidangan, lalu betul Pak Jokowi menang, maka saya bisa pastikan kembali bendera Jokowi akan berkibar. Karena yang kemudian diadili oleh rakyat sebagai orang yang melakukan kebohongan selama ini adalah Panci CS, Refli Harun CS, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi justru akan mendapatkan nama baik di sini. Itu yang mereka tidak pernah pikirkan. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.